Mari kita baca. Jika Anda tidak bisa lakukan pembayaran malam ini, terpaksa kami akan gunakan data Anda untuk kami ajukan kembali di aplikasi pinjaman online ilegal, yang dimana dana pencairan tersebut akan kami gunakan untuk kami bayarkan tagihan Anda di aplikasi kami. Dan tentunya Anda akan dihubungi oleh pihak pinjaman ilegal tersebut. Jangan salahkan kami bersikap seperti ini, karena sikap Anda saja lebih buruk ditambah dengan perilaku dari tanggung jawab Anda. Bayangkan, galbay karena masalah rezeki disamakan dengan sabotase data-data Anda untuk pinjam ke pinjol yang ilegal. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa pinjaman online ini pinjaman online yang legal. Ya, karena dia itu mengancam, saya akan menyabotase data Anda untuk pinjam ke pinjol yang ilegal. Nah, jadi buat Anda yang dapat penagihan seperti ini, jangan takut karena ini adalah penagihan template. Ya, ini hanya sekedar broadcast ke semua orang-orang yang sudah macet. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui siapa saja yang masih ketakutan. Orang yang takut akan balas. Nah, itu. Ya, siapa nih yang masih balas nih? Kalau ada yang masih balas, wah, langsung ya dipecutin Anda itu. Wah, yo, terus ditagih terus gitu ya. Makanya jangan pernah balas penagihan dari DC tersebut. Dan pinjaman online ilegal ini tidak akan mencairkan dana jika yang mengajukan itu bukan orang yang sesuai dengan KTP tersebut, bukan manusia yang sesuai di KTP tersebut. Ya, jangan salah, pinjaman online ilegal juga punya software, sebut saja software anti pemalsuan, anti ketidakotentikan. Ya, di mana Anda itu harus kedip-kedip, mangap-mangap gitu ya. Otentik tidak. Kalau tidak otentik, ya tidak bisa. Nah, jadi Anda harus siap. Dengarkan ini. Banyak sekali orang yang menyembunyikan perihal hutang pinjol mereka kepada lingkungannya. Ya, hampir 99,99% orang ya sudah seperti kuman yang dibasmi oleh hand sanitizer itu ya. Hampir semua orang tidak mau ketahuan kalau mereka menggunakan pinjol walaupun mereka itu belum gagal bayar. Ya, atau pembayarannya lancar gitu ya. Tetap saja mereka merasa malu kalau ketahuan punya hutang di pinjol. Oke. Namun yang anehnya ya, berbeda dengan hutang bank maupun hutang di leasing. Oke. Ada teman kantor Anda, tetangga Anda, keluarga Anda yang Anda ketahui dia itu memiliki kredit motor, kredit mobil, kredit KPR rumah gitu ya. Bahkan kredit usaha rakyat. Gitu ya. Hutang-hutang bank dan di leasing itu seperti dianggap biasa-biasa saja oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Ya, seperti itu ya. Namun, jika hutang dipinjol bagaikan sebuah kesalahan yang besar. Ya, bagaikan sebuah aib yang bahkan pasangan kita pun jangan sampai tahu ya kita itu punya hutang dipinjol. Oke, banyak sekali suami-suami yang tidak memberitahukan istrinya bahwa dia itu punya hutang dipinjol. Ya, begitu juga sebaliknya sebenarnya ya. Banyak istri yang tidak jujur ke suami kalau dia itu punya hutang pinjol juga. Sampai-sampai jika sudah mentok, entah itu istrinya, entah itu suaminya ya, mentok nggak bisa bayar, ya ketahuan ya. Banyak yang bertengkar, lalu yang paling parahnya berpisah. Ya, hutang dipinjol itu bagaikan tindakan kriminal berat yang telah kita lakukan. Ya, padahal biasa saja sebenarnya. Gitu. Apakah Anda mau ya berpisah hanya karena pinjol? Kalau saya no. Kalau saya no. Oke. Nah, sekarang mari kita bahas tanda-tanda atau ciri-ciri Anda itu sudah siap galbay. Oke, yang pertama, Anda sudah membayangkan kalau Anda itu galbay. Ya, ketika Anda itu merawat pinjol Anda. Ya, Anda mengimajinasikannya, gitu. Waduh, dengan frekuensi yang sering, ya. Anda itu sering mengimajinasikan bahwa Anda itu sudah galbay, gitu ya. Kalau saya galbay gimana ya? Waduh, nanti si Kondar A ini bakal ditagih, gitu ya. Nanti kalau keluarga tahu, kaget enggak ya? Gimana nih cara menghadapinya, gitu ya. Nah, imajinasi itu adalah bagian dari proses kecil Anda bahwa Anda itu sebenarnya sudah siap galbay. Ya, imajinasi itu adalah tumpukan-tumpukan realita di kehidupan Anda. Oke, gaji Anda yang ngepas tapi tagihan pinjolnya ya yang menggunung. Oke, kebutuhan A, B, C ini ya yang harus dipenuhi gitu kan ya. Gaji Anda tidak cukup ya. Maka dari itu ya imajinasi itu muncul ya. Karena sebenarnya Anda juga tahu ya Anda itu sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjol.
Nah, disitulah ya Anda itu sebenarnya sudah siap untuk gagal bayar di pinjol. Namun itu prosesnya masih proses yang kecil. Oke, kita lanjut. Tanda atau ciri yang kedua. Oke, Anda mampu untuk membandingkan hutang di pinjol dengan hutang di bank maupun di leasing. Ya, Anda membandingkan bahwa pinjol itu tidak sebesar bank ataupun leasing. Ya, pinjol itu sangat lemah sekali di mindset Anda. Ya, sudah tahapnya itu sudah seperti itu. Ya, aduh, pinjol ini lemah loh, sangat ecek-ecek sekali ya dibandingkan dengan bank ataupun leasing. Oke ya, Anda mulai membuat kasta-kasta di industri badan pembiayaan. Oke, yang pertama bank, oke, keduanya leasing, ketiganya koperasi, yang keempat ini baru pinjol. Gitu. Anda membuat kasta-kasta aja, gitu ya. Anda juga membandingkan orang yang galbay miliaran di bank dengan Anda yang galbay hanya jutaan, ya, belasan juta, puluhan juta. Ya, Anda membandingkan hal tersebut. Gitu ya, wah si ini ya galbay miliaran gitu di bank gitu ya, rumahnya disita ya. Kalau saya gitu kan galbay jutaan ya dipinjol, kenapa harus takut gitu kan, kenapa saya itu terus-terusan ya menyengsarakan diri saya gitu kan ya. Anda sudah mulai menyadari hal itu sehingga memunculkan pendapat it's okay saya galbay dipinjol untuk menyelamatkan kehidupan saya. Ya, saya berjanji sehabis ini akan bekerja lebih giat lagi untuk membangun ekonomi di keluarga saya. Oke, itu yang kedua ya. Anda memberikan perbandingan. Oke, kita masuk yang ketiga. Ya, ciri yang ketiga Anda sudah siap galbay adalah Anda secara alamiah terpicu kemampuan bertahan hidup Anda. Ya, dengan wujud Anda ini memiliki cara dan solusi jika Anda akhirnya galbay. Oke, Anda bisa menghandle kondar-kondar Anda. Ya, secara percaya diri, ya. Dengan percaya diri, ya, Anda itu bisa menghandle kondar-kondar Anda. Anda bisa menghandle kantor Anda. Anda bisa menghandle keluarga Anda. Ya, hutang dipinjol bukanlah suatu masalah besar dan juga Anda memiliki sikap yang cool ketika ditanya hutang pinjol Anda. Ya, Anda bilang ke kantor Anda, ya kalau ada yang tanya saya, ya bilang aja nggak kenal, gitu ya. Tolonglah ya bantu saya, gitu kan ya. Bilang nggak kenal, gitu ya. Itu sikap cool Anda. Ya, bilang ke kondar Anda, kalau ditanya pinjol, bilang tidak kenal. Nah, dan lain-lain ke siapapun. Gitu ya. Anda juga selalu terlihat biasa saja, ceria-ceria saja. Anda mengabaikan tagihan Anda, ganti nomor WA Anda, ganti nomor HP. Bahkan ketika didatangi DC lapangan pinjol, Anda biasa saja, cool saja. Gitu ya. Melanjutkan hidup Anda, stop pinjol, cari uang yang banyak. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, kita masuk ke ciri yang keempat, Anda itu sudah siap galbay adalah menyadari semua bentuk teror penagihan dari pinjol hanyalah dongeng belaka saja. Ya, tidak ada ancaman yang berarti. Ya, semua ancaman-ancaman dari DC pinjol itu tentang kabur membawa uang perusahaan, melarikan diri, maling perusahaan, mafia pinjol dan lain-lain itu hanyalah dongeng atau ancaman belaka saja. Ya, Anda sudah menyadari hal itu. Ya, karena kita ini ya mengajukan pinjol dengan data asli kita dan pinjolnya pun menyetujui semua permohonan pinjaman kita. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi tentang bahasa-bahasa atau ancaman-ancaman DC-DC tersebut. Ya, Anda menyadari kalau resiko terberat dari gagal bayar pinjol hanyalah tidak bisa kredit lagi dimanapun dikarenakan slik OJK Anda jelek. Sudah titik. Ya, dan Anda pun mulai untuk ikhlas ketika Anda harus malu sesaat. Ya, dan Anda pun mulai untuk mengikhlaskan ketika Anda harus malu sesaat. Ya, Anda mengikhlaskan hal itu, ikhlas. Ya sudah, gitu ya. Banyak orang yang tahu tentang pinjol saya, ya sudah, saya ikhlaskan, gitu ya. Saya gentleman menerima hal itu semua. Ya, Anda berdamai dengan diri Anda dan berdamai atas semua resiko-resiko dari pinjol tersebut. Itu yang keempat. Kita masuk ke yang lima ya, menyadari tidak adanya jaminan. Oke, pinjol adalah badan pembiayaan yang tidak mewajibkan Anda untuk menyerahkan jaminan seperti BPKB atau surat tanah. Ya, jika Anda gagal bayar di pinjol, maka tidak ada barang yang hilang ataupun ditarik oleh pinjol. Ya, yang artinya Anda tidak rugi apapun. Oke ya.
Nah, itulah tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa Anda itu sebenarnya sudah siap galbay. Oke, yang pertama, Anda sering mengimajinasikan bahwa Anda itu sudah siap galbay. Oke, yang kedua, menyadari bahwa teror-teror itu hanyalah dongeng belaka. Ya, yang ketiga, Anda itu memiliki sikap yang cool, memiliki solusi-solusi. Oke, yang keempat, Anda itu mengetahui bahwa pinjol itu tidak mewajibkan adanya agunan atau tidak ada jaminannya gitu. Jadi Anda tidak rugi apapun gitu. Ya tinggal Anda itu ya memiliki lompatan sekali saja, lompatan keberanian gitu ya. Ya sudah, saya matang memutuskan untuk gagal bayar. Sudah seperti itu. Ya, oke ya. Ada pepatah mengatakan orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Ya, orang yang bijak tidak mengulangi lagi kesalahannya. Oke, nah dari galbay pinjol ini semoga kita semua bisa menjadi orang yang pintar sekaligus bijaksana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.